Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 1 April 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 28. Tapi saya bacakan di sini sebagai inti renungan kita di ayat 21 dan 23. Demikian firman Tuhan ini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dari ayat ini tema kita berbunyi Selamat Paskah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kami pertama-tama menyampaikan ucapan Selamat Paskah. Kemarin Minggu tanggal 31 gereja kita merayakan Paskah. Selain dari ibadah, mungkin ada kegiatan perayaan Paskah sesuai dengan persiapan jemaat masing-masing untuk menghangatkan suasana perayaan. Berita tentang domba Paskah kita baca dalam Perjanjian Lama. Itulah awal saat umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Musa telah meminta kepada Firaun, Raja Mesir, agar memperkenankan mereka keluar dari negeri itu. Permintaan itu disertai dengan bencana yang menimpa negeri Mesir. Bencana itu disebut tulah. Tulah dan bencana yang berasal dari kuasa Allah yang disebut Yahweh oleh umat Israel. Tulah untuk menyadarkan Raja Mesir dan menyadarkan juga umat Israel supaya mereka percaya Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudari, kedatangan tulah yang tak tertahankan telah membuka hati Firaun untuk mengizinkan Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Tetapi begitu tulah berhenti, keadaan menjadi normal, maka Firaun tidak mengizinkan mereka pergi. Demikianlah sikap Firaun tarik ulur atas pernyataannya yang sudah sampai 9 kali. Tulah yang ke-10 yang akan menimpa korban jiwa yang tidak sedikit. Tulah ke-10, malaikat maut diturunkan oleh Allah Israel menjalani semua rumah di Mesir dan memukul anak sulung di setiap rumah. Mendahului bencana ini, Tuhan sudah menyuruh agar setiap rumah Israel menyembelih domba muda. Domba itu jantan dan tak bercela, disembelih pada senja hari, dan darah domba itu disapukan di tiang pintu kiri dan kanan dan ambang atas dari pintu itu. Dan daging domba itu diolah menjadi makanan malam itu. Mereka akan makan dengan roti tak beragi dan dengan sayur yang pahit. Saudara-saudari,
umat Israel rupanya sudah bermukim di Mesir selama 430 tahun sejak Yusuf sebagai penguasa di negeri itu. Selama itu bangsa itu menyembah Firaun sebagai dewa Mesir. Di Mesir mereka sebagai orang asing yang berasal dari Kanaan. Bapa leluhur mereka ialah Abraham. Dengan nama Abraham, maka ada harta rohani terpendam dalam bangsa itu. Sekarang tiba saatnya harta rohani ini setahap dibukakan. Mereka harus kembali ke tanah Kanaan. Kembali ke Kanaan itu menjadi suatu perjuangan berat dan perjuangan keras. Mesir dengan Firaun, penguasa dunia mereka, bahkan kehidupan umat Israel ada di tangan Firaun yang tidak mau membebaskan Israel dari genggamannya. Penindasan dan perbudakan telah membelenggu Israel. Mesir memperbudak Israel sebagai tenaga kerja gratis. Saudara-saudari, Allah Abraham yang bertindak. Dia memperkenalkan diri kepada Musa dan memerintahkan Musa untuk membawa Israel kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian antara Allah dan Abraham. Allah memperkenalkan diri baik kepada umat Israel maupun kepada bangsa Mesir dengan 10 tulah itu. Dengan tulah itu, Firaun, dewa Mesir, tidak mampu bertahan dengan Allah Abraham yang menyertai umat Israel. Nanti di perjalanan Israel akan menyaksikan Allah mereka juga menundukkan dewa-dewa bangsa lain. Sebagai tonggak kuasa dan kehadiran Allah diuraikan dengan penyembelihan anak domba Paskah oleh umat Israel di Mesir. Itulah tonggak kuasa kasih yang menyelamatkan ini sebagai landasan Paskah yang kita rayakan sepanjang masa. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, panjang uraian Paskah. Tetapi apa yang Anda artikan saat ini dengan Paskah? Yang kedua, ibadah Jumat Agung kita rayakan dengan sukacita atau dengan prihatin? Yang ketiga, apakah Anda mendengar khotbah Paskah dan kesan apa di hati Anda? Mari berdoa. Kami bersyukur, ya Allah Bapa, karena anak domba Allah yang menembus dosa dunia telah menang dengan kebangkitannya. Anak domba Allah telah merubah arah perjalanan dunia menuju masa depan penuh harapan. Oleh tuntunan Roh Kudus, kami berjalan di jalan yang benar itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.